Janatwa Wisatetat Anantaram. Di dalam Bhagavata Purana, Mandala 7, Sukta 52, Mantra 23 menyebutkan ada 9 jenis bakti sejati yang lebih dikenal dengan Nawa Wida Bhakti, yang terdiri dari yang pertama Srawanam, yang kedua Kirtanam, yang ketiga Smaranam, yang keempat Wedanam, yang kelima Padasewanam, yang keenam Arcanam, yang ketujuh Sakyam, yang kedelapan Dasyam, yang kesembilan Atmani Wedanam atau Sewanam. Nah, mari kita bahas satu persatu bagian-bagian dari Nawa Wida Bhakti. Yang pertama yaitu Swaranam. Mari kita perhatikan contoh-contoh dari ajaran Srawanam. Srawanam memiliki arti yaitu mendengar. Dalam hal ini, yang harus kita lakukan ajaran Srawanam yaitu mendengar dengan baik mengenai ajaran-ajaran suci, yaitu mendengarkan petuah-petuah suci atau wahyu dari Ida Sang Hyang Widi, seperti mendengarkan ajaran suci yaitu Dharma Wacana, ceramah-ceramah mengenai keagamaan, lalu pidato-pidato yang bermanfaat bagi diri kita. Dalam kehidupan sehari-hari, di dalam lingkungan masyarakat, kita juga harus mendengarkan nasihat orang lain, terutama orang tua kita. Mereka membimbing kita dengan memberikan nasihat-nasihat, lalu memajukan kita agar bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Selanjutnya, bagian yang kedua ada Kirtanam. Mari kita lihat contoh daripada ajaran Kirtanam. Ajaran Kirtanam artinya yaitu menyanyikan nama-nama suci Tuhan. Jadi, mulai sejak dini kita harus mengenal atau melakukan kidung-kidung suci. Seperti kita harus belajar sekar alit, kidung, palawakya, dan kidung-kidung tembang suci lainnya. Selanjutnya, bagian yang ketiga ada Smaranam. Mari kita perhatikan contoh dari ajaran Smaranam. Ini adalah ajaran Smaranam yang harus kita lakukan. Smaranam memiliki arti yaitu mengingat nama-nama suci Tuhan. Dalam hal ini, kita harus mengingat nama suci Tuhan dengan cara melakukan japa mantra di dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengulang-ulang nama suci Tuhan, contohnya yaitu dengan Om Namah Shivaya. Lalu, mengingat nama suci Tuhan dalam keadaan apapun maupun mau melakukan kegiatan apapun. Karena Ida Sang Hyang Widi akan dekat dengan diri kita jika kita terus mengingatnya. Selanjutnya, bagian yang keempat yaitu Wedana. Anak-anak, mari kita perhatikan contoh dari ajaran Wedanam. Wedanam memiliki arti yaitu membaca kitab suci Weda, di mana kita harus bisa membiasakan diri untuk mengenal kitab suci kita. Karena kitab suci memiliki pengetahuan yang luas yang berasal dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi, untuk mempelajari Weda, kita harus mengenal terlebih dahulu yang namanya kitab Semerti, yang terdiri dari kitab Itihasa, Purana, Sarasamucaya, Dharma Sastra, dan kitab lainnya. Karena kita harus mengenal dari jenjang yang lebih mudah dipahami terlebih dahulu. Seperti kitab Purana, kita mengenal sejarah-sejarah para dewa, lalu Itihasa, kita mengenal ajaran-ajaran suci yang terkandung di dalamnya, yaitu seperti cerita Ramayana dan Mahabharata. Lalu, kalau kita sudah mengenal Weda lebih dalam, kita boleh mempelajari untuk ke jenjang lebih tinggi, yaitu seperti Weda Sruti. Selanjutnya, bagian yang kelima yaitu Padasewanam. Mari kita
perhatikan contoh dari ajaran pada Sewanam. Di sini, pada Sewanam memiliki arti yaitu sujud di kaki Padma. Artinya yaitu sujud bakti yang kita lakukan ke hadapan Ida Sang Hyang Widi, dengan bersujud, bersimpuh diri, dan berserah diri. Nah, tidak hanya kita lakukan kepada Ida Sang Hyang Widi saja, pada Sewanam juga patut kita lakukan kepada orang tua kita, kepada leluhur kita, kepada orang-orang yang lebih tua dari kita, karena itu merupakan penghormatan atau wujud yang nyata yang kita lakukan di dunia ini. Selanjutnya, bagian yang keenam yaitu Arcanam. Nah, Arcanam adalah bakti yang kita lakukan yaitu memuja simbol-simbol suci daripada Ida Sang Hyang Widiwasa. Mari kita perhatikan contoh daripada ajaran Arcanam. Kita harus mengenal simbol-simbol dari Ida Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Contoh yang harus kita lakukan adalah yaitu memelihara, menghormati, serta sujud bakti kepada arca, pratima, pelinggih suci, dan melestarikan atau membersihkan pura setiap hari. Nah, selain itu kita juga bisa bekerja sama untuk selalu bergotong royong membangun tempat suci, tempat ibadah kita yang memiliki simbol-simbol dari Ida Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Selanjutnya, bagian yang ketujuh ada Sakyanam. Sakyanam artinya yaitu bakti yang kita lakukan yaitu menjadikan Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai sahabat dalam diri kita maupun keluarga. Dengan demikian kita akan lebih dekat dengan Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, oleh karena itu kita harus membiasakan diri untuk selalu mempercayai bahwa Ida Sang Hyang Widiwasa berada di dekat kita dengan cara menjadikan beliau sebagai sahabat dan keluarga. Dengan demikian kita juga bisa meminta pertolongan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa karena ia adalah sebagai sahabat kita yang membantu kita dimanapun dan kapanpun. Nah, selanjutnya anak-anak, bagian yang kedelapan yaitu Dasyam. Dasyam memiliki arti yaitu melayani atau bersujud kepada Ida Sang Hyang Widi dengan tulus ikhlas dan penuh cinta kasih. Mari kita perhatikan contoh-contoh daripada ajaran Dasyam. Nah, di sini selain kita melayani Ida Sang Hyang Widiwasa, kita juga bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti melayani orang suci, melayani orang tua kita, saling membantu, hormat-menghormati antar sesama di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, bagian yang ke-9 yaitu Atmani Wedanam atau disebut juga dengan Sewanam. Nah, mari kita perhatikan contoh ajaran Sewanam. Ajaran Sewanam memiliki arti yaitu berserah diri atau bersujud diri ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa atas segala kemahakuasaan beliau, selalu bersyukur apapun yang kita terima dari beliau, serta kita harus melatih diri kita agar selalu bersujud diri dan melatih diri kita agar menjadi orang yang selalu merendah diri, agar kehidupan kita berasa damai, tentram, dan sejahtera. Nah, demikian anak-anak ajaran dari Nawa Wida Bakti, yaitu bakti sejati yang kita haturkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, dan juga kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti selalu mendengarkan nasihat yang baik dari orang-orang di sekitar kita, selalu menghargai dan menghormati orang yang lebih tua dari kita, dan bersujud bakti kepada orang-orang suci, agar kita menjadi manusia atau pribadi yang lebih baik. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Ibu akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi 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 Om.